tubuh yang diakui oleh infeksi dan antigen berbahaya yang berasal dari tubuhnya sendiri. Sistem ini terdiri sebagian besar dari protein plasma berbeda yang saling bereaksi satu sama lain untuk mengopsonisasi antigen dan memicu serangkaian respon inflasi untuk melawan infeksi. Sistem ini terdiri dari 3 jalur. Yang pertama itu jalur alternatif, jalur klasik, dan jalur lektin. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah yang disebut dengan sistem komplement. Sistem komplement terdiri dari sejumlah besar protein plasma berbeda yang bereaksi satu sama lain untuk mengopsonisasi patogen dan memicu serangkaian respon inflamasi yang membantu melawan infeksi. Komplement adalah sistem protein plasma yang berinteraksi dengan patogen untuk menandainya agar dihancurkan oleh fagosit. Sistem komplement merupakan pilar pertahanan tubuh yang diakui terhadap infeksi dan antigen berbahaya yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pengaturan pada sistem komplement. Jalur aktivasi pada sistem komplement itu terbagi menjadi 3, yaitu jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin. Nah, yang pertama jalur klasik. Jalur klasik sendiri merupakan jalur aktivasi pada sistem komplement yang sangat erat kaitannya dengan imun adaptif. Nah, jalur klasik ini dia paling sering dicetuskan oleh antibodi yang mengikat mikroba atau antigen lain sehingga menjadi suatu komponen dari imunitas adaptif humoral. Selanjutnya, aktivasi jalur klasik ini dimulai dengan C1 oleh kompleks imun antibodi dan antigen. Nah, selain itu juga aktivasinya akan dipicu ketika imunoglobulin M atau subkelas IgG pada manusia berikatan dengan antigen seperti pada permukaan sel mikroba. Jadi, bisa dikatakan bahwa aktivasi dari jalur klasik ini umumnya tadi dikarenakan oleh adanya kompleks antara antigen dengan antibodi. Dari hasil pengikatan tersebut, regio fragment crystallizable antibody memiliki akses untuk berikatan dengan protein komplement C1 yang tersusun atas sebuah komponen ikatan yang disebut C1Q dan 2 protease C1R dan C1S. Jadi, jalur klasik itu aktivasinya dimulai dari aktivasi protein C1, yang kemudian aktivasi protein C1 tersebut dapat terjadi setelah adanya reaksi pengikatan dari C1Q dengan salah satu fragmen Fc dari salah satu molekul imunoglobulin, baik itu IgG maupun IgM. Selanjutnya, reaksi ini mengaktifkan proenzim C1R menjadi enzim protease yang dapat mengaktifkan C1S, sehingga akan membentuk suatu enzim C1QRS yang aktif dan nantinya akan memecah C4 menjadi C4A dan C4B. Kemudian C4B itu akan terikat pada membran sel sehingga C4A-nya akan dilepaskan. Kemudian enzim C1QRS tadi tidak hanya memecah C4 menjadi C4A dan C4B, tapi juga memecah protein C2 menjadi C2A dan C2B, yang dimana C2A-nya itu akan terikat pada membran sel, sementara C2B-nya yang akan dilepaskan. Sementara yang nantinya C2A dan C4B itu akan membentuk kompleks yang bernama C4B C2A, dan kompleks tersebut merupakan C3 convertase yang nantinya akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B. Ini dan mempunyai aktivitas biologi. C3A merupakan suatu anafilatoxin, sedangkan C3B ini dapat melekat pada membran sel bersama C4B dan C2A tadi. Nantinya ia akan membentuk kompleks C5 convertase yang dapat memecah C5A menjadi C5B. Dan selanjutnya C5A juga merupakan suatu anafilatoxin, sehingga C5B merupakan inti kompleks molekul yang dapat merusak membran. Jalur alternatif. Yang pertama dipicu ketika suatu produk pecahan dan hidrolisis oleh C3, yaitu C3B, ditimbun pada permukaan suatu mikroba. Yang kedua, C3B membentuk suatu ikatan kovalen yang stabil dengan protein mikrobial atau polisakarida. Yang ketiga, C3B terikat pada mikroba mengikat protein lain yang disebut faktor B, yang dihancurkan oleh suatu protease plasma yang disebut faktor D untuk membangkitkan fragmen BB. Jalur alternatif ini adalah
salah satu komponen dari imunitas alami. Jalur alternatif ini dapat berlangsung tanpa diawali oleh terbentuknya kompleks antigen dan antibodi. Jadi jalur alternatif ini terjadi apabila protein komplemen tertentu yang dia terikat dengan mikroorganisme patogen. Kemudian selanjutnya yang kita ketahui itu bahwa C3 ikatan tioster yang tidak stabil. Ikatan yang tidak stabil ini membentuk C3 untuk memperlambat hidrolisis spontan C3b dan C3a. C3b mampu mengikat antigen permukaan asing. Sel mamalia mengandung asam sialat yang mengaktifkan C3b. Selanjutnya itu faktor B. C3b pada permukaan sel asing mengikat protein plasma lain yang disebut faktor B. Faktor D pengikat C3b dan faktor D memungkinkan enzim protein yang disebut faktor D untuk membelah faktor B menjadi BA dan BB. Faktor BB tetap terikat C3b, sementara BA dan faktor D membubarkan diri. Selanjutnya itu properdin, biasa juga disebut faktor P, mengikat kompleks C3bb untuk menstabilkan. C3bb membuat kompleks aktivasi C3 untuk jalur alternatif. Kompleks aktivasi C3 menyebabkan produksi lebih C3b. Hal ini memungkinkan inisiasi jalur berulang karena selanjutnya itu kompleks aktivasi C3 menyebabkan produksi lebih C3b. Hal ini memungkinkan inisiasi jalur ini berulang termofilifikasi. Ketika C3b tambahan berikatan pada kompleks aktivasi C3 ini akan membentuk kompleks aktivasi C5. Kompleks aktivasi C5 membagi C5 menjadi C5a dan C5b. C5b membentuk MEC atau membran efek kompleks. Jalur lipid merupakan jalur baru pada aktivasi sistem komplemen. Lipid merupakan senyawa protein yang terikat pada karbohidrat. Jalur lipid sebenarnya mirip dengan jalur klasik, hanya saja aktivasinya diperantarai oleh terjadinya reaksi antara NGL dengan senyawa karbohidrat yang terdapat pada dinding sel mikroorganisme. Lipid merupakan komponen imunitas alami karena mengaktifasi protein dari jalur klasik. Tetapi, karena hal ini diawali oleh produk mikroba tanpa adanya antibodi. Selanjutnya tentang fungsi biologis protein komplemen. Yang pertama ada protein C3 dengan konsentrasi serum 640 sampai 1660 yang fungsinya C3b berikatan pada permukaan mikroba, di mana dia berfungsi sebagai opsonin dan sebagai komponen counterpart C3 dan C5. C3a merangsang inflamasi. Yang kedua, ada protein faktor B dengan konsentrasi serum 200 yang fungsinya BB adalah suatu proses serin dan enzim aktif dari counterpart C3 dan C5. Yang ketiga, ada protein faktor D dengan konsentrasi serum 1 sampai 2 yang fungsinya protease serum plasma yang memecah faktor D ketika berikatan dengan C3b. Kemudian yang keempat ada protein C1 atau C1QR2S2 yang fungsinya pertama memulai jalur klasik C1Q berikatan pada bagian FC, kedua antibodi C1R dan C1S-MRP protease yang mengakibatkan aktivasi C4 dan C2. Yang terakhir ada protein C4 dengan konsentrasi serum 150 sampai 450 yang fungsinya C4b berikatan secara kovalen pada permukaan mikroba atau sel di mana AB terikat dan komplemen teraktivasi. C4b terikat pada C2 untuk dipotong oleh C1S. C4a merangsang inflamasi.